Dari dulu gue tuh penasaran tuh, nama siapa? Nama Bisa nama aslinya? Tito, asli Tito. Tito. Tito apa panjangan? Ada panjangannya nggak? Tito Herianto Erwana. Haryanto? Hah? Haryanto? Herianto Aditya Erwana. Hah? Tok, sadar nggak sih lu bahwa lu teh seorang inspirator, Tok? Sadar nggak bahwa lu tuh menginspirasi banyak orang, Tok? Enggak ya? Enggak. Karena gini, Tok, lu tuh kenapa di podcast kemarin gua di podcast sebelumnya sama si Hari teh sampai gua bilang bahwa lu tuh adalah sosok revolusioner untuk gerakan, untuk gagasan, bahkan style tuh, lu tuh inspirator lah bagi gua. Gitu. Dan gua beruntung gua kenal lu gitu. Nah, Tok, basicnya lu teh musisi atau bukan sih? Atau memang fashion, seorang stylist fashion? Kenapa lu jadi dari musik lu jadi seorang inspirator? Ya maksudnya menginspirasi banyak orang dari style penampilan dulu. Orang lain belum ngelakuin itu, lu udah ngelakuin kayak gitu style punknya. Kenapa itu Tok bisa dari situ? Itu dari image keinginan dia itu. Pengen beda sama orang lain. Sebelumnya gue dulu. Punya ego. Punya ego. Jadi sebelum orang lain ngelakuin, lu dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi sedikit informasi buat teman-teman. Ya di podcast sebelumnya gue sama Hari Basisya Wasaka itu gue pernah jelasin bahwa Tito adalah salah satu pendiri Sinpang di Kuningan yang mengalami kecelakaan dan hilang ingatan atau bahasa kedokterannya adalah amnesia. Berarti koma berapa hari itu teh? Informasi? Ingat ya? Ingat ya? Koma berapa hari gua tahu. Asli. Ya. Oke, sebelum ke situ, Dok. Pertama kali kenal punks gimana dan sampai pada akhirnya lu nginspirasi pertama kali kenal punks. Aku ibaratnya masih ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Tito nggak usah maksain ya, maksudnya. Dia gue lupa nggak ingat nggak apa-apa. Gua maksudnya gini. Pertama gue juga pengen ngingetin lu lagi di masa lalu, walaupun misalnya lu terjadi kecelakaan ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin gua dokumentasiin ini tuh buat kawan-kawan yang teman lu yang kangen dan rindu gitu. Sekarang kondisi itu kayak gimana sih? Baik lagi tadi ke pertanyaan tadi. Pertama ngepang itu, Tok. Asli pertama ngepangnya tuh pertama dia terus pang tuh gak tahu pangnya. Aku tahu tuh waktu ke Bandung. Oh, diajak siapa itu ceritanya? Aku sama siapa teman main. Mainnya dia karena main ke BIP. Oh, PI ya kalau PI ya. Mau udah. Tahun berapa itu? Kalau diingat-ingat bisa nggak ingat? Tahun berapa? Lupa ya. Terus ngelihat di situ ada anak-anak pang gitu. Anak pang. Di belakang PP tuh kan. Markas sama pang situ. Udah. Berarti di dalam tuh. Aku kan pengen lihat, bakal pengen lihat. Rokok. Waktu itu. Tambah loba aja nih mah. Anjing, jatuh. Tahu pertama kali ngelihat itu apa yang ada di benak pikiran? Apakah preman atau apa gitu? Enggak pun sama preman. Apa memang udah tahu basicnya bahwa lu tahu pang gitu? Sebenarnya tahu nggak sih? Tahu pang, tapi dari mana? Oh, informasinya belum tahu semua gitu. Betul semua. Okay. Iya. Okay. Pertama kalinya tuh, katanya saya dengar dari teman-teman Tito punya tetangganya punks, jadi diceritain gitu. Itu benar nggak? Iya. Siapa itu tetangganya tuh? Si apa nih? Lupa, nggak apa-apa. Ya. Lupa. Oh, dia yang ngasih informasi ke Tito. Pertama awal tuh datang. Sepatu. Gue aja sepatu dong, gue sih kurang itu. Saya parok. Parok pang. Jadi ya nih sepatu. Anjing si Hansip goblok. Ini sepatunya sih goblok. Siapa sih? Yang apa kieu.
Oh dia ngejelasin ya pang gini gitu. Gini, ini sepatunya gini. Diangkat. Tapi udah muak dia. Enggak Enggak muak. Cuma diwarnain aja rambutnya. Diwarnain. Betul. Betul dah teh. Ya. Ih, gayanya dipikok segala ibu klei. Sana pikok. Lain mah diwarnai ya. Nempel mau terus. Akhirnya kenapa lu tertarik toh? Tertarik. Oh, gue juga ikutan jadi pang gitu. Bikin penasaran. Gimana sih gitu? Penasaran. Okay. Nah, aku sekolah orang ya. Asli Bandung. Oh dia itu asli Bandung. Iya nongkrong Bandung, nongkrongnya di tempat pang gitu ya. Oke. Tahu. Oh, pokoknya paling gede kan tuh di Bandung. Tapi yang gue denger gini tuh, sebelum lu jadi pang tuh, lu tuh kan tukang berantem. Dengar-dengar sekolah itu kenapa sih tuh emang keras? Didikan keras di rumah apa gimana? Kenapa? Enggak, di rumah enggak. Oh enggak ya? Emang kalau sekolah mah gitu ya, rumah. Sok tekapan. Gitu deh. Tekapan teh apa ya? Cepat marah. Itu biasanya kalau berantem tuh kenapa sih, Tak? Waktu itu? Biasanya ya hari kuli sieun jokol. Hari itu teh. Anu jokol. Bercanda. Bukan malah teh waktu itu. Anjir dia. Ben nonjok teh. Wih, sok mah gitu. Dari jokolan teh. Da. Emang hari gitu. Kenapa Tito tuh sekeras itu tuh? Karena watak sifat atau memang lo punya apa broken gitu Enggak broken enggak ya? Kalau enggak. Mungkin ini ya cuman ingin nunjukin identitas ya. Ini gua berani gitu ya. Iya berani. Gue berani buat orang lain, gue sendiri. Itu tujuannya. Setelah jadi pang masih ribut juga? Enggak, udah pernah nyobain. Tapi bikin tribut buat apaan? Betul. Gue aja. Orang ribut, oh ini kalau cerita ini. Cuma dengar aja. Udah ngobrol. Biasa aja, jangan berantem. Iya. Nongkrong, minum yuk. Si anjing goblok si ajak atau mana goblok cai teman. Dan gini loh, yang gua tahu itu Tito tuh ngajarin ke kita tuh sifat somea tuh apa ya, sopan santun. Gue tuh pertama kali ke Kuningan kan di masa lagi jajakin identitas gitu kan, ya pengennya tuh lihat agul kan, belagu gitu kan. Kok ini Tito beda ya gitu. Lu dulu kan lihat gede kan, kereng gitu kan, juga singa tuh. Singa goblok teh. Singa tapi kucing goblok. Kalau setiap ketemu ibu-ibu, cium tangan siapapun, dan semua kalau dia jalan sama gua pasti semua kenal sama Tito. Kenal semua, dan sopan santunnya tuh yang itu gua bawa ke rumah gua, ke lingkungan gua. Walaupun tetap aja kalau giting mah keras juga gua tuh. Ya, itu orang gila itu. Nah, setelah itu tuh akhirnya lu kenal pang tuh dari tetangga itu ya. Iya. Akhirnya lu tertarik tuh. Tarik. Pertama kali lu bikin style, referensinya dari mana? Pengetahuannya dari mana? Kok tiba-tiba style lu bagus-bagus tuh masalahnya? Di Bandung asli. Pertama lihat di Jepang. Kirain teh laki. Kirain teh laki itu apa? Laki-laki, kirain biasa, kirain laki semua. Cewek. Oh, cewek stylenya pang. Pakai rok setelan dia kotak pendek. Kira istri itu enggak. Duduk teh minta tapi duduknya cewek enggak dia mah. Jongkok. Anjing sepet. Anjing naon sih itu? Itu dulu goblok. Lain. Ih bodoh sih mah dulu. Oh di situlah mulai tertarik pang, style pang. Jadi dibawa lah ke rumah gitu. Tadi pang nggak jadi berapa macam aku kayak aja. Tuh jadi. Jadi tadi masalah lagi mau, kianya awe gitu ada deh. Awe dan si harus sarap aja kamu. Jadi kata dia teh, Pangs itu apa kayak orang bebas merdeka, nggak maluan lah ya toh ya, nggak maluan. Jadi disitulah tertariknya Tito kepada komunitas pang ya. Kalau musik udah tahu toh? Musik tahu. Udah tahu. Tapi belum bikin band itu. Belum ya. Belum. Masih pengen tahu gimana sih pang gitu ya. Ya. Style. Akhirnya lu bawa ke sini. Di Kuningan udah banyak itu, toh. Anak-anak belum. Itu paling berapa orang di waktu itu toh? Ada. Waktu awal tuh belum ada pang ya.
nongkrong tuh. Masih sekitar berapa orang itu? Bapak 5 orang paling nongkrong teh. Aku yang satu kampung 3, orang lain. Ya. Nongkrongnya tuh di Biasera, nongkrongnya tuh. BJS ya, Biasera yang sekarang dipakai sama anak-anak pang juga ya. Ya. Biasanya tuh biasa main lewat tempat cuma main dingdong, main game. Oh, dulu mah ada dingdong loh. Ada dingdong situ. Di Biasera ada dingdong, di Plaza ada dingdong juga. Aku sering main dingdong. Tak ngedress tapi setelan pang. Enggak. Enggak. Kok kalau nongkrong enggak di Biasera, bawahnya pinggir Biasera. Cuma lewat aja. Sini lagi orang parkir sana tuh. Ayo, Cina. Pak. Oke. Enggak. No. Setelah Tito dari Bandung dan mengenal pang, akhirnya dibawa ke sini gagasannya, idenya, bahkan sikap lu jadi inspirasi. Di sini tuh kan baru ada 5 orangnya tuh yang tadi lu bilang. Akhirnya bisa berkembang pesat tuh gimana tuh? Yang masih paten crop juga teh cuma 2 orang. Yang lain biasa yang lain. Siapa aja tuh? Anak Kunian juga. Anak Kunian. Oh itu generasi pertama. Siapa pertama? Lupa namanya. Lupa nanti. Ada. Mohon maaf ya CSS Kum. Jadi kalau misalkan Tito lupa dan terbata-bata, tadi sebelumnya gue udah ceritain bahwa Tito mengalami kecelakaan, terus dia amnesia. Cuman sekarang udah bisa ngobrol ya, udah bisa dialog ya. Terus setelah itu udah mulai rencana bikin band tuh gimana tuh? Atau akhirnya ketemu nih sama Hari, sama Dunan, itu gimana ceritanya tuh? Akhirnya kan tadi cuma 5 orang. Terus tiba-tiba jadi rame tuh gimana ceritanya tuh? Ingat nggak? Kalau itu nggak ingat. Nggak ingat. Sering biasa nama. Oh sering nongkrong biasa. Nongkrongnya tuh tiba-tiba ada muncul anak-anak gitu ya. Di Bandung biasa kan itu nongkrongnya. Nongkrong pasti dulu tuh. Di orang siapa dagangnya kenal. Layan. Yang kalau Hari bilang mah itu tuh namanya Paris. Iya. Itu Paris. Itu kan minimarket pertama di sekolah tuh Paris namanya. Oh, minimarket pertama di Kuningan. Iya. Paris. Bawahnya iya. Pindah. Yang bukankah itu bengkel tuh yang di atas tuh? Bawahnya. Banyak bangkit. Dunia tuh Paris. Kenapa milih di situ waktu itu tuh? Emang asik aja. Asik aja. Ya mungkin buat orang Indonesia itu. Oh, Cina kan? Iya, pemiliknya. Kan nggak ada urusan ya, atau nongkrong mau Cina mau siapa juga. Enggak. Ya maksudnya kayak kenapa? Orangnya baik, enggak. Gitu. Oh, gitu. Orangnya tuh suka tuh. Oh, inisiatif kita ya. Gitu. Lu nyaman di situ karena pemiliknya emang baik ya. Baik. Walaupun pemiliknya Cina. Di era itu Cina kan dirasis-rasisinnya, tapi dia mah baik ya gitu. Baik. Oke. Setelah itu akhirnya tuh kumpul tuh kayak Dunan semua pada datang ke situ duduk ya. Berarti yang pertama kali menggagas nyetrit di Paris itu siapa tuh? Ingat nggak? Boleh nggak cerita? Pertama kali nih. Yang pasti kan pertama kali mah nggak nyangka ya bahwa Paris itu jadi scene komunitas terbesar di Kuningan ya. Jadi tongkrong itu kan nggak nyangka ya. Belum kan mungkin nggak ada ya. Itu pertama kali yang duduk di situ siapa? Yang duduk situ. Lupa ya? Atau lu? Atau awalnya memang iseng-iseng aja gitu? Iseng-iseng. Iseng-iseng. Cuman jadi akhirnya, ternyata anak-anak di sini jadi pada kumpul di situ gitu ya? Oh iya. Oke. Ayo nongkrong. Minum. Sama minumnya tuh nggak baris ke dalam. Minum. Itu udah serampang itu? Belum. Belum. Baju emang pang tapi aku mah belum bisa ngedress gitu ya? Belum ngedress. Oke. Sengok. Minum biasa. Aku main. Itu event musik udah banyak tuh? Festival-festival gitu? Baru-baru tuh siswa-siswa parade ya. Mau tertarik sering biasa. Soalnya tuh datang. Pas nongkrong datang nongkrong kayaknya nobaan sih teh. Oke. Berarti teh insyaallah berang nongkrong. Ada budak anu pebani ada si Bone. Mayor ya. Iya. Bone mah. Ya aku. Oke.
Jadi ternyata tiba-tiba setelah berapa lama nongkrong di situ, tiba-tiba anak-anak ngumpul tuh. Ngumpul. Dan premannya ternyata si Bone, teman sendiri ya. Teman sendiri. Dan baik juga kan baik ya. Baik dia mah. Nah terus akhirnya berkembang tuh di situ. Ngapain aja aktivitasnya? Minum ya. Minum, saling kenal, silaturahmi, diskusi ya atau minum ya, ngobrol sigan heureuy ngobrol. Tenda heureuy ngobrol. Teh serius. Tuh. Oh. Teh. Dan yuk enggak gitu. Tuh, bilang. Beda dia orang. Anyar sih teh. Oh, ada anak baru. Anak baru. Mending namun duaan mah. Banyak lagi ke depan. Oh, gitu. Salam. Ya tiba-tiba ada orang datang ke situ. Lain orang nanya, "Heuh, heula itu." Halo, siapa? Dua tante. Tapi udah setelan dia. Salah. Oke. Bisa rok tuh. Mendres. Oh, gitu. Belum. Prabuta atau pinah teh kata takun. Toroyo. Aya awe saurang. Nyong mana aja itu. Siapa itu? Wan Cendoban. Oh, ceh. Eta udah teh. Oh, iya. Cai teh pulang sah cai teh. Dawan. Jadi disitulah terjalinnya teman. Ayo ngobrol. Cai teh manis di mana? Kajak dia ya paling kita. Si kamu katanya nyebut. Bukan orang. Cai teh. Nah toh itu teh jadi akhirnya mulai pada datang tuh teman-teman teh banyak ya dari teman-teman laki-laki, cewek pun datang pada nongkrong dan mulai akhirnya lu kenal style punk yang emblem gitu dari mana toh? Ya tadi kan referensinya dari Bandung ya. Yang bawa-bawanya katanya dari Mari tuh. Apa dari siapa? Itu belum jauh. Belum. Artinya kenal dulu anak-anak baru Mari datang gitu. Dapat informasi katanya Teddy juga. Oh, Teddy gimana tuh? Teddy Skadu. Itu gimana tuh ceritanya? Abang? Teddy teh katanya teman sekolah ya? Iya. Teman sekolah. Sekolah. Teddy teh. Sekolah. Teddy mah gimana? Kayak era. Gak tau malu gitu. Udah botak-botak we tuh. Aja mau kenal salur teh kuno sempat. Terus Ya. Si Kolpo. Tahu udah kuli si Tama. Sama saya gitu. Si Kadu akhirnya yang bawa informasi dan mungkin tadi kayak emblem mungkin ya. Apa nggak belum itu? Bawa emblem dikit. Mungkin informasi sedikit lah dari Kadu ya kayak Sex Pistol apa ya. Sex Pistol, Lemon. Dua teh. Nah di fase akhirnya kenal Hari, kenal Dunan, kenal Pai itu gimana ceritanya tuh? Kalau boleh ingat. Kalau pada kumpul tuh pas pulang teh waktu di PJS saja. Oh, di PJS tiba-tiba anak-anak kumpul aja. Anaknya di mana? Di Wetan. Oh, dari timur, dari barat gitu datang ke PJS. Tuh penyatetnya ya. Dan nanya CT. Nyari mana ini CT? Rumahnya di mana? Orang. Ya. Aing Wetan, Timur. Oh, Wetan. Nyari nih. Dia deh. Balik kaler cina. Ternyata berarti itu tuh nggak kenal sama mereka tadinya. Tiba-tiba muncul aja nongkrong. Oh. Harusnya kalau cai teh inget serba heula sakola kieu aya teh urang ngideun deh. Pak teh. Tehnya udah teh. Mungkin gini toh, mungkin kayaknya karena di awal ada 2-3 anak teman-teman pang nongkrong di situ mungkin kayak misalkan dia naik mobil. Kok ada pang di sini? Gue ikut nongkrong. Nah akhirnya rame lah mungkin ya. Ya kayak begini deh. Mungkin gitu. Terus akhirnya lu punya band gimana ceritanya? Ingat nggak? Band. Akhirnya tuh kumpul tuh. Akhirnya kenal sama Pai. Mungkin Derry juga. Pertama Derry lah. Derry ketemu tuh. Di situ juga Derry ketemu. Asdemu saya Derry kesalebur. Oh, jadi masih satu kampung. Terus Sirian. Tanggaan lah ya. Tapi sebelum ngepangnya tahu Derry sama Rian kenal nggak? Kenal sebelum apa sering lewat. Oh sering ketemu tapi cuma lewat doang. Saya doang ya. Yang lebih kelihatan. Aduh, udah.
Kalau udah seru, otak. Oh ya, mana bawa bilang, Agak keras tuh suaranya tuh. jadat deh. Gimana? Oh aja, atung bed gua. Oh bukan. Oh bukan. Eta ngomong ke sini soalnya. Si Mang Eta cerita gitu dia. Begini bu, cina. Tuh, Siapa? budak kereta, budak kereta kayak gitu. Mau teh yuk, Donald, goyok tadi. Zaman Donald. Itu Donald, kok enggak? Dari minum itu ngobrol itulah akhirnya menggagas bikin band anti komunitas. Iya. Itu yang ngegagas band itu siapa? Pertamanya, rencananya siapa? Udah aja. Oh. Itu teh kalau nggak salah yang aransemen musik segala macam itu ya? Kurang. Lirik Udah. ya. Artwork juga Tito ya. Nah ya yang gua cerita yang kemarin di podcast beberapa hari yang lalu sama Hari itu, yaitu inspirasi dari Hari yang sekarang jadi artworker itu ya Tito ini, karena waktu itu teh di era itu teh kan gambar skate punk tuh belum bisa. Tito tuh waktu itu tuh. Sekarang masih ingat bisa nggak? Itu dari mana tuh inspirasi gambarnya tuh? Kok bagus banget tuh. Di zaman itu tuh aduh susah orang bikin kayak gitu, tapi lu udah bisa bikin kayak gitu tuh, anjir. Keren banget tuh. Itu selalu orang lain belum ngelakuin, selalu duluan yang ngeselin deh. Ya yang gedik deh. Anjing. Masa gedik ya anjing. Nah itu tuh, kenapa tuh selalu duluan tuh? Ya tadi mungkin karena ego tadi ya, gue nggak mau diduluin orang lain gitu ya. Iya. Ngomong gue cek sini so. Oke. Gue udah ngomong, wah, gue tuh orang asli ke gue Bandung. Rata-rata berarti lirik, musik sama artwork tuh yang bikin. Iya. Personelnya anti komunitas memang dari dulu sampai sekarang juga ada. Sekarang udah dipakai orang ya, tapi udah balik lagi ya. Dulu kan memang personel awal itu siapa? Anti komunitas? Aku, Tito, Pay Ripolskin tuh, ingat ya? Jadi si Pay ya? Ya, Ripolskin, dia tuh jadi sekarang vokalis Ripolskin. Dulu juga Ripolskin bukan? Anti komunitas dulu apa Ripolskin dulu? Bareng ya, anti komunitas sama Ripolskin. Oh, ya. Anti komunitas, Pay, Tito, Derry, Rian ya. 4 tahun ini. Berapa kali ini rekaman tuh bikin karya waktu itu? Kayak mantir. Pernah di Bandung nggak usah ya? Bandung nggak salah Bandung ya. Yang waktu 41 kalau nggak salah ya? Iya, 41 ya. Lu bikin kompilasi, bikin apa tuh? Lupa, nggak apa-apa kalau lupa nggak apa. Lupa ya. Tapi gua dapat informasi dari Hari tuh ada satu lagu yang belum divokalin dan itu keren banget. Nggak tahu lu lupa apa ingat? Dan itu mau di recycle loh, dibikin albumnya. Ntar tunggu. Wah, ini serius. Kita udah ngobrol sama Hari. Nah, berjalan tuh anti komunitas manggung di mana-mana tuh waktu itu. Ya. Bener ya. Nah, terus setelah itu jalan kemana aja tuh? Manggung kemana aja waktu itu? Nah, waktu ke Karajaga udah anti komunitas belum? Udah. Berarti manggung anti komunitas waktu itu? Benar, betul. Kedua kota Kidul, Ciamis Kidul. Oh, Ciamis, Tasik ya. Kalau itu ke Cirebon, Indramayu. Ini apa Sindang Laut? Tahu. Ya. Barengan sama Rantai Keteng akhirnya. Panggil ketemu pisan di Ciamis lo. Rantai Keteng ya. Pasukannya yang enggak suka relok kabeh. Perangkat kabeh gitu. Orang gila juga sih. Pasukan Kuningan satu kolbak, Rantai Keteng satu kolbak disatuin. Wah. Bener aja begini. Asa boga lembur sorangan. Yang lucu mah gini tuh, gua sama anak-anak Rantai Keteng gitu kan. Anak-anak kan duluan, lu Kaleng tuh duluan tuh. Kaleng duluan kan ke Sindang Laut kalau nggak salah. Gua tuh ketinggalan sama anak-anak pendul. Karena gua beli rokok. Jadi ngetruk tuh. Pas ngetruk karena mau mabok toh. Kentung, namanya Kentung. Tolong dong Pak, tanyain acara event musik di mana, ke tukang ojek lagi ngumpul toh. Gini toh. Bang, kalau acara musik di mana, dicolok matanya, tok, gebukin. Gebukin, rame-rame. Gua sama tukang ojek langsung cemplungin ke
ke selokan Ih. sama kentung. Tuh lu ngapain kok gue digebukin? Iya, gue nyari tempat acara tapi dicolok matanya. Oh iya tuh cuma mata ya, Mas. Itu pokoknya momen gua waktu bareng lo tuh anjing. Yang bakal lupa tuh itu berarti. Bakal lupa sok asli. Masih. Banyak sih tuh. Orang lainnya itu dicolok sama Bang, event musik di mana? Cos lah. Oh yang panik yang ngomongin dicolok itu gila anjing. Anjing ada digebukin. Langsung gua digebukin di sana. Orang masih kecil tuh kan, gua nongkrong di sini umur berapa sih? Kecil sih mah. Masih kecil kan? Gede sekarang gede. Jauh yang ngomong gitu. Jadi di sorangan sih. Jadi Tito Wah, itu sorangan sih mah. Tito itu selain inspirator, selain apoker, selain dia desainer, ya dia itu adalah orang yang menjaga komunitasnya di Kuningan. Karena yang gua tahu tuh, lu tuh banyak kenalannya, bukan hanya di Simpang ya, tapi lu sama preman juga deket, sama gangster motor juga deket. Itu yang membuat teman-teman Simpang di Kuningan yang gua tahu kejaga ya tuh. Karena lu nya emang orangnya nggak punya gap tuh ke siapa aja kan gitu dari dulu ya toh, yang gua tahu ya. Dan itu menjadi inspirasi lo bagi anak-anak. Dan bahkan yang gua pengen tahu nih tuh, bahkan lu sempat ada kisah di mana orang lain yang punya barang narkoba, lu yang harus masuk penjara itu gimana toh? Kenapa lu gitu tuh? Saking solidaritasnya tinggi tuh, kenapa sih lu ngorbanin diri sendiri toh? Ya penting teman-teman aman, biar gua aja. Taruhnya gitu. Tapi kan lu jadi korban. Ya. Kenapa? Ya tujuannya baik. Wah, dari gua yang jadi korbannya dari gak apa-apa. Tapi udah ikhlas. Pikirnya gimana anak-anak gila. Seserian si anjing. Cai teh. Ini serian. Caitnya sih ngirim golong ke aing naon cai teh. Ai teh. Eta naon yang cek mana asup jero cenah. Dah, sia sumpah. Kai go sampai kurang tarik serina cek begitu kan. Gimana aya mana? Strategi aing ngali mana ka heuleuh teh goblok cai teh. Betul juara. Udah jadi kebiasaan gitu cai teh. Mesti ngondok yang kasih kayak gitu. Aduh, enggak maksudnya, tapi kenapa sih lu harus korbanin diri sendiri gitu demi komunitas itu? Menurut saya kawanan gitu. Bu aja yang orang yang gak bapak abang mau ke kelas tahun setengah itu ya. Di penjara satu tahun setengah, dan yang gua tahu Tito tuh kan nggak pakai narkoba dari dulu ya. Nggak pakai narkoba ya. Demi hanya solidaritas. Ya mungkin bagi sebagian orang mah kan lu konyol toh. Tapi bagi orang yang mungkin punya nurani ya kayak lu gitu, orang-orang kayak kan itu kan sebenarnya kejadian itu kalau misalkan gua flashback yang gua dengar gitu kan, bukan lu pemiliknya, justru orang luar dari kota Kuningan kan ya. Tapi lu harus jadi korban. Oke. Setelah itu aktif dulu di scene ya. Aktif di scene, terus sampai yang gua tahu tuh, yang gua tuh kan di Kuningan itu sampai 2004 kalau nggak salah, 3 tahun lah toh. Gua cabut, tiba-tiba dengar kabar lu celaka toh. Itu yang benar-benar bikin gua tuh terenyuh tuh. Maksudnya gimana nih kondisi Kuningan, sementara lu seorang penggagas dan inspirator yang bahkan lu ngejaga gitu loh, ngejaga komunitas Kuningan supaya aman dari preman lah, aman dari dari gangster. Itu kecelakaan gitu. Itu ceritanya gimana sih toh lu bisa mengalami itu? Kalau nggak tahu lupa juga nggak apa. tahu. Nggak tahu, nggak ingat sama sekali. Berarti lu tahu celakanya itu pas sudah agak sembuh sekarang gitu. Dan yang bonceng itu meninggal tuh siapa namanya emangnya? Idem itu tetangga Desa dia dulu bukan. anak-anak pang juga. Iya anak pang. Tapi gak pakai salah pang. Enggak. Idem namanya. Jadi pergi kemana, gimana tuh nggak tahu, kejadian tragedi itu nggak tahu, nggak ingat. Di rumah sakit nggak tahu tuh.
Koma nggak ingat? Koma nggak tahu. Kagak tahu. Tapi tadi lu cerita kayak misalkan lu kenal Pang segala macem, maksudnya jelasin masih itu ingat memorinya itu sih. Ya, langsung full. Oh tapi oke. Ya pernah gitu. Ya aku kenalin Bang. Oh, yang bagus ya. Tapi semalam tuh gue tuh kaget tuh, gue tuh diemin aja, tiba-tiba kok Tito main gitar Pang gitu. Ya. Anjir, itu udah gue diemin. Itu ingat tuh gripnya tahu, ingat. Masih ingat kalau gitu. Kalau artwork bikin artwork bisa. Artwork desain kaos Pang gitu. Udah nggak bisa ya. Jauh amat. Karena dulu pernah gue ajak gitu, gue pernah gue tantangin tuh Tito tuh. Ya maksud itu waktu itu masih belum sesembuh sekarang itu ya. Gue bawa ke Majalengka, gue kasih pulpen sama patlot. Tolong toh gambar lu yang dulu bikin lagi, setiap per gambar gue beli deh berapa gitu. Ya emang Tito kan waktu itu emang sangat gak ingat. Maksud gue itu tujuannya bukan apa-apa toh, biar mengingatkan memori lagi gitu. Karena semua teman-teman tuh kan sebenarnya di luar lu tidak tahu tuh komunikasi. Tolong dong Dil, kalau misalkan ketemu Tito ingatkan kembali. Gue juga tolong dong ke teman-teman kalau ingatkan kembali. Bahkan yang paling menyesal atau paling gue benci tuh ketika gue denger tuh Tito sekarang nongkrong di PJS, tapi sama anak-anak Pang kemarin sore disuruh-suruh tuh, itu marah banget. Sampai gue nyamperin tuh, lu nggak tahu gue samperin tuh anak-anak PJS, anak Pujasera waktu gue ke Kuningan. Kayak anjing kata gue, lu tau nggak Tito siapa? Jangan macem-macem lu, katanya nyuruh-nyuruh anjing. Enggak bang, dia itu guru gua, sampai gue bilang gitu tuh. Saking keselnya, mungkin lu nggak inget ya disuruh-suruh, disuruh beli makan, suruh beli minum, itu gue kecewa tuh, kecewa gue itu. Karena ya peran lu besar sih di kehidupan gue, peran lu besar di banyak orang, makanya sampai sekarang pun nggak takut gue, segen. Lu punya jiwa yang keren, yang bagus, sopan santun yang ini mengajarkan banyak hal lah bagi kehidupan gue gitu. Sampai sekarang banyak hal yang gue ingat ya, pelajaran banyak dari lu. Nah, setelah itu lu mulai gabung lagi sama anak-anak gimana? Anak-anak mulai nyamperin ya itu ya? Anaknya dulu aja. Ya tadi diingatkan kembali ya memori-memorinya. Tapi pertama ini siapa gitu? Ada gitu? Ada gitu. Siapa gitu? Ingat-ingat lagi mungkin ya tuh. Ini suan orang udah kesabut tuh. Kenapa? Buat korek tuh. Bener blank nggak ingat kok. Itu siapa? Akhirnya mungkin berangsur-angsur ya. Kayak kemarin gua telepon Toro ya. Toro ke Parat, gua kan langsung video call ya, gua langsung temuin sama Tito karena yang gua tahu mungkin ya karakteristik si gambarnya tuh kayak mirip Toro dulu kan. Lu tuh nggak tahu lu terinspirasi atau Toro atau enggak gitu kan. Kayak gua video call nih, gua lagi sama Tito gitu kan. Nah, itu tuh sampai masih ingat loh lu tuh. Berarti memang lu masih ini ya, bagus ya toh ya. Bagus ya. Bahkan kata Toro juga bilang memang harus jangka panjang toh. Katanya gitu, jangka panjang karena sedikit-sedikit ya. Sekarang lu udah bisa dialog sama gua. Kemarin pas gua ajakin ke rumah, gua nggak cerita kemana, ngomong kemana. Sorry itu. Maksudnya gitu dulu tuh. Karena memang mungkin ini kena benturan yang keras ya toh ya. Benturan yang keras ya. Tapi benturannya nggak tahu kenapa gitu. Tahu benturan gitu. Nah setelah sadar sekarang nih, maksudnya setelah agak ingat nih toh, lu ngelihat skena Pang di Kuningan gimana sih? Dulu sama sekarang apa bedanya sih toh? Kalau pengen tahu, kalau boleh tahu, bagus nggak sekarang gitu menurut lo? Biasa aja, nggak kayak dulu gitu. Kenapa?
Udah. Misalnya teh biasa harus deh. Ada warungnya. Beli ke belakang, oke. Yang terbalik dia ada di jalan kan. Kenapa itu begitu? Beli kopi. Mau beli kopi? Ada kronia teh. Warung. Depan warung ya. Kan suatu buka. Tapi lu nggak bersyukur nggak ada generasi penerus pang? Bersyukur nggak sih? Ya. Tapi dia tak bersyukur. Aku hanya disayangkan mungkin nggak terarah kayak kita dulu ya. Iya. Ya kalau dulu kan kita caranya bikin gerakan, bikin merchandise kaos segala macem nggak kayak dulu ya anak-anak sekarang. Ada geraknya kita. Kebaca. Sebelum biasa. Ayo cengir. Nah, pas terjadi kecelakaan itu 2007 itu teh lu kan sangat dekat sekali ya, bahkan gua anggap bahwa lu berdua nih penggagas atau pendiri gue sebut lah, terserah mau teman-teman kuning mau bilang apa, gua anggap sih lu sama almarhum Dunan pendiri lah. Nah itu lu ingat nggak itu sebenarnya kejadian almarhum Dunan dulu apa lu dulu toh pas kejadian tuh? Ya maksudnya kecelakaan lu dulu apa Dunan dulu sih meninggal gitu. Kecelakaan. Berarti lu ingat si almarhum Dunan meninggal, tahu? Dikasih tahu siapa? Anak-anak. Oh, ke rumahnya. Oh. Ya. Gimana toh perasaannya sahabat yang paling deket yang ngebangun Ada itu ya. Kayak susah ngomong. Gua percaya gitu ya almarhum meninggal tuh dan dia. Oh berarti pas dikuburnya ada hadir. Hadir. Tapi Tito bukankah itu baru 1 tahun kecelakaan? Kok bisa ingat? Oh bisa menyerap tapi momen penting gitu maksudnya. Kalau penting ingat gitu ya. Gimana tuh waktu itu perasaan pas sahabat meninggal tuh? Gak nyangka ya. Terus setelah lu kecelakaan tuh rentetan tuh panjang tuh, tiba-tiba almarhum Dunan meninggal, Botang meninggal, kan rentetan tuh banyak. Makanya sampai ya gua selalu Hari selalu bilang tuh hiatus vakum tuh kuningan, karena ya penggagasnya hilang tuh. Kayak elunya, bahkan kayak ya gua sih bersyukur ya, bener kata lu, bersyukur nggak bersyukur munculnya regenerasi, tetapi munculnya sangat disayangkan tidak terarah ya tuh ya. Nggak kayak cuman PJS dulu ya, beda ya. Oke. Enak mau style hukum dulu ya nih. Saya ngomong nggak baca gitu kan. Ada nggak keinginan lu pengen ngeband lagi tuh? Oh nggak ada. Yang penting sembuh dulu deh tuh ya. Sembuh dulu. Emang kita bisa ngobrol. Tapi gitar masih bisa tuh. Bikin lirik bisa. Atas lirik tahu lagu bakal Pak Hode itu sih. Kalaupun misalkan lagu lama dinyanyiin lagi lupa, nggak ingat. Iya. Padahal itu ciptaan lu semua tuh. Diingat-ingat gitu ya. Kata lagu dah. Jadi yang mana gue Tasya? Ya, cara gue iya. Oh, dibawa sama orang. Oh, dibawa sama orang lagi. Bisa jadi bos.
Orang juga naik serangan dari. Tapi toh izin ya, nanti thumbnailnya gua tulis lu sama almarhum Dunan itu sang legend. Kenapa sang legend? Karena itu kan anggapan orang lain. Bagi gua ya, bagi gua. Bukan pengakuan. Bagi gua lu legend. Kenapa? Karena lu menginspirasi banyak orang, lu orang lama, pendiri, penggagas. Ya bagi gua legend gitu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gua minta izin kok. Oke. Oke, Tok. Terima kasih banyak. Semoga lu sehat ya, Tok ya. Ya. Sehat-sehat ya. Senyum banget. Ya. Sorry udah sama. Nggak apa-apa. Ya sehat-sehat ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.